Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wa syukurillah. Hari ini sebuah momen yang cukup langka dan penuh suasana bahagia. Kita jumpa dengan seorang ulama yang dikenal dengan Ustadz Kiai Haji Dr. Ahmad Jamil, Ya Allah. yang insya Allah akan menjadi bagian daripada orang yang menjadi penyangga gerakan pembumian Al-Quran di Indonesia. Assalamualaikum Ustaz Jamil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Jamil, saya hari ini sesungguhnya sangat berbahagia sekaligus grogi. Saya yang sangat senang. Saya berbahagia sekaligus grogi. Pemirsa, Ustaz Jamil ini adalah sosok putra daerah. Dia adalah anak Tangerang dan dia punya visi yang jauh sejak saya mengenalnya kurang lebih 25 tahunan yang lalu. Hari ini kita jumpa dengan beliau, maka kita akan mengawali dengan memanggil memori awal sebagai sebuah perbincangan awal, dan kita akan bicara nanti hal-hal yang memiliki daya edukasi, memiliki daya informasi, dan juga mungkin oh iya, saya ada di mana sekarang? Saya berada di Darul Quran, sebuah pesantren yang sangat legendaris dan mungkin orang tidak cukup mengenal secara luas, secara popularitas, karena memang Ustadz Jamil dari dulu tidak suka muncul dengan popularitas. Walaupun beliau sudah sangat terkenal, sangat dikenal, tapi beliau masih tetap bersahaja, bersahabat, dan rendah hati. Ini mungkin ciri khas Ustadz Jamil yang saya kenal sejak lama. Dan juga ini salah satu ciri khas alumni Gontor yang saya kenal selama kurang lebih ya seumur perkenalan lah, 25-30 tahunan ya. Masih bujang update ya. Ustadz Jamil masih ingat nggak pertama-tama kenalan dengan seorang yang bernama Alfian? Mungkin kenalannya gimana, caranya gimana, siapa yang ngenalin? Mungkin paling tidak kita akan start dari awal. Ustadz pernah mengenal dengan berbagai subjektivitas, dengan berbagai pemaknaan secara pribadi. Silakan Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'du. Terima kasih. Saya manggilnya abang kali ya, karena memang beliau ini abang saya, guru saya, dan tempat diskusi, tempat untuk kemudian tanda kutip berkeluh kesah dulu kan dulu. Iya. Ya, manusiawi lah itu. Ya, sepulang dari pesantren, jadi saya aktif waktu itu dengan remaja masjid di kampung ya. Karena saya ini tipikal orang yang nggak bisa diem. Ya, diem saya gerak. Karena memang kita punya prinsip di dalam pergerakan kita ada keberkahan. Fil harokah barokah. Ini yang kemudian ditanamkan oleh guru-guru kita di pesantren. Kemudian saya rekrut itu ke remaja-remaja masjid. Saya kumpul di remaja masjid, dan kita apa yang bisa kita lakukan untuk kampung kita, karena saya melihat perjudian apa di kampung ini merajalela, sabung ayam waktu itu ya. Waktu itu kampungnya itu di Jawa Tengah, Jawa Timur, atau di mana itu? Di Belanda. Oh, di Belanda. Yeah. Belakang bandara. Karena tadi sudah dikasih intro di depan, saya orang Tangerang, nggak mungkin saya ngaku dari Jawa Timur. Ya, saya dari Belanda ya, belakang bandara. Dan Belanda itu bandara itu tanah lahir saya. Kakek nenek alhamdulillah rela kemudian tanahnya dipakai untuk negara ini, hidup NKRI. Padahal mah digusur. Aduh, kita digusur, pindah ke kampung sebelah. Sekarang digusur lagi, digusur lagi sampai udah mau ke laut gitu. Alhamdulillah sih. Gusuran yang kedua ini orang pada pergi haji. Udah pergi haji. Punya inilah ya, punya daya tawar tersendiri lah ya. Ada daya tawar tersendiri, alhamdulillah. Dan saya melihat masyarakatnya harus kita wake up gitu. Jadi kalau gitu, kalau nanti saya mau main ke sana, nggak ada lagi suasana yang pernah saya temui dulu ya? Udah nggak ada. Ya, dulu jadi kan tinggal 16 rumah. Iya kan, dulu kan kalau nggak salah kita suka di teras, duduk ya kan. Ada suasana-suasana katakanlah pedesaan lah, suasana kampung yang mungkin sekarang lebih ngotak kali ya. Masih kampung, masih ada, masih kita dapat.
Tapi orang-orangnya udah berubah, karena udah banyak yang pindah. Banyak yang pindah. Jadi dulu waktu almarhum ayah saya masih ada ya, Allah yarham. Jadi Baba nih, Mil, gue pengen punya latar lega gitu. Biar terlalu kalau ke sini parkir di mana aja bebas dah gitu. Anak-anak juga bisa main gitu. Karena waktu mau sebelum gusuran itu sempit sekali. Tukang es aja nggak bisa lewat. Sampai gitu. Ternyata dikabul, dijabah sama Allah. Lapangannya luas, parkirannya luas karena Terminal 3. Dan sisa sekarang tinggal rumah bapak saya sama 15 rumah yang lain. Jadi bener-bener parkiran luas. Sisa itu karena memang batasnya kan cuma 1 kilometer. Tahap artinya tetap itu masih punya hak milik keluarga. Masih keluarga, masih punya keluarga. Alhamdulillah. Jadi balik tadi mana nih? Balik ke yang pulang dari pesantren ya. Pulang dari pesantren saya ngumpulin teman-teman, alhamdulillah satu ide, satu visi gimana kita harus ngebangun desa, membangunkan masyarakat bahwa harus ada perubahan. Harus ada perubahan. Yang kedua, saya ngelihat orang-orang tua di sana itu mungkin ya karena mungkin informasi yang tidak akurat, informasi yang tidak komprehensif masuk ke mereka, akhirnya sudah anak itu kalau udah kerja kawin selesai gitu. Sementara untuk pendidikan itu jadi di nomor sekian kan gitu. Nah, saya membangunkan itu dalam posisi bahwa nanti kalau memang gusuran, tolong siapkan uang untuk anak-anaknya sekolah. Siapin anak-anaknya sekolah kalau bisa sampai setinggi-tingginya gitu. Jangan hanya punya rumah, kemudian bisa pergi haji tapi anak sekolahnya keleleran gitu. Ini yang saya coba bangunkan. Alhamdulillah disambut hangat oleh teman-teman. Dari situ kemudian saya kenal nama Ustadz Mulyadi. Sahabat saya, saudara saya juga, udah lama nggak ketemu. Dan Ustadz Mulyadi pun sudah lama ternyata aktif di PII. Saya kenal, kemudian tersambunglah dengan beliau guru saya, Ustadz Abangda Alfian Tanjung yang waktu itu masih segar bener. Ya memang pemirsa gini, ini Jamil ini ya, saya mohon maaf kalau bahasa mesra itu nggak pakai embel-embel. Si Jamil mana si Jamil gitu ya. Tapi itu tentu tidak elok. Sekarang beliau sudah jadi pimpinan. Wah, bisa aja. Intinya panggilan khas itu adalah Kak Alfian. Sebenarnya kalau anak-anak dengan langgam Sunda itu nggak pakai F biasanya, Kak Alfian gitu ya. Nah, itu yang sering muncul. Yang jelas pada perbincangan kali ini program kita adalah Uwat Bertamu, dan tentu Ustadz Jamil yang saya hormati, perbincangannya tentu kita berharap tetap punya daya edukasi, daya informasi, dan daya penyadaran terhadap hal-hal yang perlu kita lakukan. Ustadz Jamil, mungkin kita langsung saja pada posisi Ustadz yang hari ini punya peran yang cukup strategis ya untuk mengawal pesantren dengan segala dinamikanya, karena semua orang secara nasional mesti pernah mendengar dan tahu Darul Quran. Nah, kita ingin masuk pada kerja-kerja edukasi. Banyak lembaga-lembaga pendidikan Quran. Nah, saya akan mengawali dari hal yang cukup tragis ya. Riset yang pernah dilakukan oleh Republika itu belum terjawab. Menurut Republika dalam sebuah risetnya di tahun 2007-an atau 2007 dan seterusnya, itu 70% remaja Islam Indonesia itu tidak bisa baca Quran. Nah, ini bagaimana melihatnya sebagai sebuah data ilmiah yang belum terjawab, walaupun bergeser menurut para orang-orang yang aktif dalam dakwah dengan jalur Al-Quran ini juga belum lewat dari 65%, artinya belum berkurangnya, belum drastis ya, belum separohnya atau sepertiganya atau 2/3-nya. Ketika ada temuan itu, apa yang Ustadz Jamil bisa terangkan pada masyarakat sampai kok di negeri ini umat Islamnya, remaja Islamnya sampai menembus angka 70% pada masa awal riset, dinyatakan bukan hanya belum, tidak bisa baca Quran. Bagaimana itu? Pertama, riset itu berbarengan dengan kemudian kita ikrarkan gerakan Rumah Tahfiz. Gerakan Rumah Tahfiz. Tapi saya ingin juga mundur ke belakang lah. Era 80-an, zaman saya kecil itu kita belajar metode namanya Al-Baghdadi. Alif Fathah, Alif Kasrah, Alif Dhammah. Kemudian di penghujung 80-an pengembangan dari metode Qiraati, lalu
Ikro. Allahyarham Kiai Haji Asad Humam membangun Ikro ini bukan hanya buku, bukan hanya daurah, tapi gerakan. Gerakan ini luar biasa, kemudian disambut hangat oleh masyarakat muslim tanah air. Berdirilah TKTPA yang tersebar luas ke seantero negeri, dan saya ngeliat tanda kutip pada masa itu pemimpin negeri kita udah mulai agak hijau. Menyambut hangat juga gerakan itu. Ya, menyambut hangat gerakan itu. Namun di penghujung 90-an mau ke milenial, ini juga saya sih belum riset ya, cuma analisa sementara aja gitu. Lah, anak-anak ini kan judulnya TKA TPA. Ketika mereka sudah masuk SMP kan malu. Masa gue ke TKA lagi, TPA lagi. Gitu. Nah, ini nggak ada lagi wadahnya. Nggak ada wadah gitu. Maka kemudian 2003 kita bangun pesantren dari 8 santri. Kita berpikir nih, wah ini bagus nih kalau gitu. Kemudian jadi gerakan tahfiz ini menjadi gerakan nasional. Kita berani itu baru di 2007-2008. Ketika sudah mulai merambah ke Jakarta lah gitu. Karena kita mainnya dulu daerah. Alhamdulillah 2007-2008 gerakan Rumah Tahfiz kita gaungkan waktu itu di TPI ya, Indonesia Menghafal. Lalu lebih kita gaungkan lagi 2011 apa ya kalau nggak salah, itu sudah mulai kita ada acara Indonesia Menghafal Quran. Jadi ada wisuda akbar. Jadi memang gaung. Itu bersambungan dengan Ustadz Bahtiar Nasir nggak? Gayung bersambut sih, beliau juga ikutan gayung bersambut ya. Tapi saya tertarik ini Ustadz Jamil, konsep Baghdadiyah itu, Al-Baghdadiyah itu kelihatannya relatif punya daya impact yang bagus, dan secara filosofis maupun daya edukasi. Nah, sekarang pertanyaannya, dengan adanya Iqra 1-6, dan saya juga dengar ada beberapa konsep-konsep lain walaupun dia tidak menasional. Ini masalahnya sekarang masalah kelembagaan atau masalah filosofi edukasi? Karena saya anggap ini cukup serius, karena belakangan saya mendengar banyak pakar-pakar Al-Quran yang sedikit tanda kutip ya menggerutu dalam artian, wah kalau gitu kita balik lagi aja ya pakai pola Baghdadi, ini anak-anak jadi pada begini nih. Gimana? Kurang lebih 3-4 bulan lalu lah saya jumpa dengan Bapak Prof. Dr. Waryono, beliau Direktur PD Pontren. Bilang ke saya, oke, baru aja beberapa hari lalu datang penemu 200 metode 200 orang penemu metode tahsin dan tahfiz. Artinya kan luar biasa, dan setahu saya teman-teman di PTIQ ada aja tuh setiap angkatan ngeluarin metode baru, termasuk juga kita. Ini pengembangannya sampai kemudian punya daku metode. Ini hasil perjalanan panjang. Kita dulu awal pakai Iqra, kemudian juga yang dari Kudus itu ya, Yambu'a dari pesantren Baharwani. Lama tuh kita pakai Yambu'a, sampai sempat juga pakai Qaidah Nuroniyah yang dipakai di Masjid Nabawi dan Masjid Haram. Ini penemunya dari Pakistan oleh cucu beliau ini pakar IT, Syekh Farouk Ar-Ra'i. Sempat datang ke sini memberikan training dan bukunya dihibahkan gratis, dan sempat berjalan kita hampir 2-3 tahun. Tapi kita lost ini waktu itu, agak sulit untuk kemudian mengakses bukunya. Kita minta untuk dicetak di sini nggak bisa. Qaidah Nuroniyah ini mirip dengan Al-Baghdadi. Mirip dengan Al-Baghdadi. Anak-anak dikenalkan al-huruf al-muqatta'ah, huruf-huruf yang terpisah. Jadi alif, ba, ta. Anak Iqra nggak kenal. Nah ini kemudian metode ini karena kita ada kesulitan di tengah jalan, kita kembangkan jadi kaidah daku. Terkait metode, saya pikir pengembangan yang ada ini semakin bagus ya. Setiap lembaga punya metode, tinggal bagaimana kemudian menyadarkan umat, dan apa ya, jangan dijual mahal aja. Metode ini sebenarnya bisa nggak diadakan semacam audisi gitu, sehingga dari sekian ratus kita katakanlah pilih misalnya kalau bahasa kekhasan misalnya sejumlah provinsi lah, kita buat saja 34 rating, nggak nih bahasa ini aja. Karena menurut saya juga kalau ketika jadi banyak begitu, saya secara sederhana, ketika orang tuh nanti pindah tempat segala macam, dia akan disalahin karena kok kamu bacanya gitu, kok kamu gitu, atau anaknya malah nggak jadi mau ngaji. Oh beda sama di sana, sama waktu kita di kampung sana. Atau gimana nih dengan banyaknya metode ini, plus minusnya apa Ustaz?
Plus minusnya ya, kalau anak-anak yang Al-Baghdadi dan serupa, baik kaidah Nuroniyah maupun juga kaidah Daku yang kita kembangkan, itu anak-anak kenal huruf, makharijnya lebih dapat. Tidak seperti mengenal abjad ABCD. Ya, abata A, I, U, U, tapi kemudian dari mulai makharij. Tapi standarisasi makharij saya pikir di semua metode itu punya kekhasan tersendiri. Yang memang yang menjadi perbedaan itu biasanya makharij, karena saya pernah juga belajar kepada guru dari Syria dengan guru dari Mesir itu beda-beda. Iya, jadi mat arid rukunnya beda, mat arid sukunnya beda, kemudian terutama makharij ya, huruf ro itu sangat beda sekali. Kemarin saja saya sepanjang jalan dari Tangerang ke Rangkas Bitung, saya nganter syekh dari Madinah Munawwarah, Dr. Abdullah Jarullah yang memegang makharij di Masjid Nabawi. Itu a'udzubillah enggak lulus. Antum? Iya, aneh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim dari Tangerang sampai Rangkas Bitung enggak lulus. Tapi antum memahami di mana kekurangan yang menurut dia.